Wush, gila. Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi ya, kita lagi di Discord nih sebenarnya teman-teman ya. Kita, lagi meeting ya, kita ngebahas tentang planning kita bentar lagi mau FOMC jam 2 ya. Hari ini kan kita di hari Rabu ya, Rabu tengah malam. Besok udah masuk Kamis ya, 1 jam lagi ya. Sorry, 30 menit lagi udah masuk Kamis, nanti di jam 2 subuhnya ada FOMC atau keputusan suku bunga daripada US atau The Fed. Nah, jadi tadi kami habis ngebahas-ngebahas kurang lebih apa yang mau kita lakukan untuk market kripto dan juga persiapannya mungkin tradingnya seperti apa gitu ya, persiapan tradingnya seperti apa. Nah, ini kita akan ngelanjutin sebentar ya, kita akan ngelanjutin ke bagian chart only atau TA, kita ngecekin teknikal-teknikalnya teman-teman seperti biasa. Saya lupa ini series berapa, tapi terakhir di tanggal 30 November. So, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita langsung mulai aja, terakhir 30 November, biar kita cepet. Buat teman-teman yang belum paham ya tentang chart only atau TA ini segmen apa atau review apa, kalian silakan cek video-video kita sebelumnya ya, karena nanti ada gambarannya di sana. Oke, nah kita akan mulai cek dari tanggal 1 berarti. 1 Desember. Nge-lag ya. Jadi ini teknikal-teknikal yang dikirimkan oleh teman-teman kita yang berada pada Discord TTB Premium, teman-teman ya. Jadi ini mereka yang bahasanya adalah orang-orang yang semangat ya, semangat, rajin untuk menganalisa TA. Some of them itu udah lumayan pro ya, tapi some of them juga ada juga yang masih belajar-belajar. So, sama saja ya. Gue juga di sini juga sambilan belajar juga teman-teman ya. Oke, berarti sekarang di 1 Desember 2025. Nah, sekali lagi ya teman-teman, sebelum saya mulai untuk video ini, jangan lupa teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini itu belum tentu yang paling benar. Ya, saya memang mengakui diri saya sebagai chartist atau orang yang sangat mengerti tentang TA. Saya mengerti, saya bisa menjelaskan dengan story-storynya gitu ya, teori-teorinya banyak yang saya ketahui. Namun bukan berarti sekali lagi saya paling benar karena saya tidak punya sertifikasi apapun, saya tidak punya wewenang untuk bilang bahwa TA saya ini paling perfect gitu ya. Tidak ya teman-teman, karena TA itu sifatnya adalah objektif, tergantung teman-teman juga melihatnya seperti apa. Sorry, TA itu subjektif juga ya, subjektif juga. Jadi kita tergantung ngelihatnya seperti apa. So, ini kita sama-sama belajar aja teman-teman. Oke, ini tidak ada gambarannya ya, tapi dia cuma ngomong dari PV 1 sampai 5 M mungkin kalau kita ada nampak close under 4218 bisa jadi indikasi buat ngejar ke bawah. 4218 tuh berarti di bawah sini. Jadi di bawah kursor yang saya lagi liatin ini. Berarti itu artinya dia bilang akan turun ke 4110 sampai 4150 ya. Benar ya. Itu pasti tidak salah ya karena artinya sudah terjadi change of structure ya. Sorry, ya. Change of character. Change of character. Jadi strukturnya mulai masuk ke dalam bearish structure. Namun 4218 turun dari 4242 itu berarti sudah turunnya tuh jauh sekali ya. Udah hampir 2000 pips ya bahasanya. Jadi itu telat kalau kita mau trade-nya ngambilnya di sana. Jadi menurut saya harus ngambil structure yang lebih turun, lebih rendah, ya. Jadi jawabannya seperti itu. Ini SMT, dia lagi ngomongin SMT, CISD, ya. Ini temen ini cuman bilang tentang SMT. Jadi SMT-nya itu, wih gila, time frame 1 menit guys. Jadi ini time frame 1 menit, aku nggak tahu ini jam berapa. Kayaknya pagi nih masih ya. Pagi-pagi time frame 1 menit ada SMT. Jadi dia lihat ada divergence antara Bitcoin sama ETH. Ya bisa. Tapi karena dia karena dia posisinya adalah time frame 1 menit, tentunya akan menjadi sangat-sangat kemungkinan besar invalid gitu, kemungkinan besar invalid ya, karena terlalu rendah time frame-nya. Kalau menurut saya untuk SMT sendiri ya atau Smart Money Tricks, teman-teman bisa cari di Google itu namanya Smart Money Tricks. Ini saya coba ketikkan tapi masih nggak kebaca sih sama teman-teman ya. Smart Money Tricks. Smart Money Tricks. Ya jadi itu adalah SMT, Smart Money Tricks. Nah, itu harus minimum menurut saya harus di time frame yang hourly ke atas. Jadi 1 hour, 2 hour, 4 hour, daily, weekly pun masih boleh juga ya. Jadi menurut saya itu saja. CISD juga ini oke. Apa mungkin sudah aman kayak gini buat entry-nya, targetnya. Nah, ini saya ada kasih eh mikir di sini ya, tanda mikir di sini. Ini apa mungkin sudah aman. Nah, kalian perhatikan ya, ini dia share-nya itu jam 12.40.
Kalau kalian mengerti yang namanya Asian Session, itu pernah kita share di bagian financial market lesson ya, kita pernah share di sana, kalian silakan baca di bagian sana buat teman-teman Discord. Nah, apa mungkin sudah pun kayak gini, ini jam 12.40, berarti artinya ini lagi di Asia Session. Nah, area ini terbentuknya di Asia, sesi Asia 4239. Sebetulnya saya bisa ngomong, wah oke lah ini sudah bagus banget ya, harga udah turun, structure udah oke, mulai ada break gitu ya, 4218 tadi juga mulai udah ke-break, lalu dia berusaha untuk mengambil limit kurang lebih di 4239 untuk stop loss di 4249. Nah, jawaban pertama saya adalah tentu karena di Asian Session ini sangat beresiko ya. Trading pada forex ya, apalagi XAU, itu harusnya kita menghindari area-area yang terbentuk di Asia. Jadi, biasanya Asia Session itu dipakai untuk trader-trader untuk tidur, ya. Jadi untuk tidur, bukan untuk mantau market. Walaupun tidak sedikit memang pergerakan Asia tuh kadang-kadang bisa kencang kalau ada news-news tertentu. Nah, kalau kita lihat juga di sini teman-teman, ini risk to reward-nya adalah 1/7. Bagi saya ini kurang make sense untuk sebagai kita trading yang, eee, apa ya, yang carinya tuh adalah cari cuan, bukan cari risk and reward. Kita tuh maunya cari cuan, cari keamanannya dulu. Ini terlalu tipis aja bagi saya ya, bagi saya terlalu tipis 4239. Ini kalau sampai dia naik 4249, bisa aja dia cuman stop loss doang, lalu dia turun. Sideways aja dia di sini. Nah, nanti di situ kalian akan bingung. Kalian akan bingung, "Waduh, ini entry entry lagi nggak ya? Ini cuma kena SL doang nggak ya?" Ternyata tiba-tiba naik lagi gitu ya. Nah, jadi jawaban saya untuk gold-nya itu lebih kurang seperti itu. Hati-hati terhadap Asian Session. Oke, Asia Session. Oke, ini masih bisa diapa-apain. Ini dari Bro Harus Cuan. Tarikan bet ya dari bawah sini. Oh, ini oke banget nih. Ini karena ada liquidity jelas nih ya. Ada 2 liquidity, turun, jebol. Nah, tarik dari sini sampai ke atas sono. Oke, di sini ada liquidity juga. Jadi benar. Nah, sekarang harga lagi consolidating di 0,25. Ini harusnya 0,25. Ini terbalik nih kayaknya tarikannya. Tapi sama aja lah. Sama aja intinya ada area support di sini. Ini harga lagi ketahan. Berarti harusnya kita maunya cari buy. Kita bukan cari sell. Ya, kita lihat dia tarik ini sebagai oke, ini namanya DRT tipe 2. Kita harus memiliki kepercayaan karena ini bullish ya, karena ini bullish, maka kita harus punya kepercayaan bahwa dari harga sini ini akan naik sampai ke atas sono, ya. Ini juga masuk masuk akal ya, ada liquidity jelas, di bawah sini ada liquidity keambil. Jadi tariknya dari bagian atas sini, ya tarik dari sini sampai ke bawah sini. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ini belum break nih. Jadi ini belum change of character ini belum change of character. Nampaknya aja udah change of character, tapi kalau kita kita bisa lihat ini tuh ketahan nih sama DRT level kecilnya. Menurut saya jauh lebih wise ketika Fed ini naik dulu sampai ke atas ini. Jadi dia mengkonfirmasi dia break dulu garis DRT level 0,25 ini, baru dia turun ke bawah untuk dites, kita buy di sini untuk dia naik ke atas sana. Ya, nah semoga cukup menjawab ya untuk Bro harus cuan. Oke, di arti level, Mad Money konsep. Ini sudah oke aja ya, ini oke. Ini udah mulai ada pantulan ya tinggal dicari entry lower time frame karena ini 4 hour chart. Jadi boleh dicari entry lower time frame-nya. Nah, ini dia lagi mencari entry lower time frame. Ya, betul ya. Ini ada demand zone di sini, relatively area akumulasi lah ya, area akumulasi ya coba boleh dipantau ketika dia masuk di sana. Itu sudah sangat make sense ya, sudah sangat make sense. Tinggal ditambahin lagi analisa-analisa yang lain untuk mendukung ya. Kalau bisa dilihat apakah benar ini bisa naik lagi atau gimana gitu. Karena kadang-kadang tuh kelihatannya aja bisa naik, tapi ternyata cuman ketahan sebentar. Ada beberapa memang pergerakan chart itu dia cuman nahan sebentar doang gitu loh. Kayak ini kan dia kan memang lagi turun nih. Dia lagi turun jauh nih XLM. Ya kebetulan ada support, ya nahan aja. Cuma sekedar nahan aja naik, bukan berarti dia mau naik lagi, tidak seperti itu. Kan alasan kita mau lihat dia naik lagi atau tidak itu adalah tren atau bias kita secara, besar teman-teman, itu yang kita harus cari tahu ya teman-teman. Oke, AVL mungkin bisa average di sini kah kok? Sangat oke. Ini sangat oke, ada fair value gap, break of structure, penarikan DRT, sorry penarikan Fibonacci, mau entry di sini, oke. Oke, sangat oke. Ini tidak perlu dikoreksi sama sekali. Ya, fair value gap-nya terbentuk sebelum dia break. Oke, sangat mantap. Ada OB plus fair value gap. Kalau menurut saya fair value gap ya.
Sepertinya area 50% menarik, ada BB juga 50%. Nah, ini kebalikan sedikit daripada Bro AZ tadi gitu ya. Ini dia narik di arti dari sini sampai ke atas sono. Oke lah, bisa lah. Ini di arti tipe 3 dianggap. Dia di arti tipe 3 breakout, dia tarik dari bawah sini sampai ke atas sono. 0,5 dia ketemu di sini ada support resistance. Jadi ini ada supply yang di break, di sini ada fair value gap-nya. Oke juga, sama aja ya, sama aja menurut saya ini sama aja, ini bedanya bedanya dia penampakannya doang. Kalau Bro yang satu ini dia lihatnya 15 menit, Bro yang satu ini lihatnya 5 menit. Nah, makanya setiap time frame itu punya ceritanya masing-masing. Tergantung kalian itu lagi lihat HTF atau biasnya tuh di time frame mana. Jadi bukan soal siapa yang paling benar, tapi objektif tergantung kalian lagi lihat itu pakai time frame apa, pakai analisa atau alasan apa saja. Ini nih mereka cuma mencari area entry, mereka tidak kasih tahu alasannya apa. Ya, mereka tidak bisa menjelaskan alasan kenaikan atau alasan dia koreksi ke sana tuh apa, gitu ya. Apa yang menyebabkan dia koreksi ke atas sana, ya. Misal katakan dia ketahan di sini, dia ketahan di area resisten ini. Nah, area resisten ini biasanya turunnya ke bawah sini. Historically, historically turunnya ke bawah sini. Nah, maka biasanya dia akan retesting ya dekat-dekat sini. Nah, jadi kalau saya lihat mungkin dia akan yang benar nih harusnya akan Bro bukan main ini ya. Ini kayaknya udah kelewat sih kalau saya tidak salah ingat juga ya. Nah, ini Bang Jago, ini dari Bro Jenitra. Nah, dia hanya menarikkan kurang lebih chart pattern, cup and handle, pricing wedge. Tarik, tarik ya. Betul, betul tidak salah, tapi mana volumenya? Mana volumenya? Kok tidak ada volume di sini? Chart pattern tanpa volume bohong. Itu namanya bohong. Ya, chart pattern tanpa volume itu bohong. Karena chart pattern itu menunjukkan ada suatu akumulasi atau distribusi. Akumulasi atau distribusi kita bisa tahu dengan adanya kenaikan atau penurunan volume. Ya, nah dalam hal ini dia tidak memperhatikan volume, jadi saya bertanya, apa alasan kamu bisa ngomong bahwa ini akan breakout? Kenapa nggak ini downtrend aja gitu loh? Nah, itu ya di sana ya. Jadi jangan hanya kebiasaan hanya pakai chart patternan saja. Nah, ini counter untuk HVL lagi. Ya bisa. Ya ini pakai cara Fibonacci ditarik dari fair value gap. Oke juga ya. Tidak ada salah sama sekali ya, sama saja ini. Ini jadi bingung saya menjawabnya seperti apa. Nah, ini dari Bro Freddy Rio ya, Bro Freddy Rio. Ini sih saya lihat tentang SNX itu bandar sedang akumulasikah mana tahu. Wah, ini yang hati-hati nih teman-teman. Ya, ini psikologis, soal psikologis. Mana tahu, ya. Mana tahu, kalau mana tahu ya jangan sok tahu. Nah, itu ya. Jadi kalau mana tahu jangan sok tahu. Maksudnya adalah kalau mana tahu, teman-teman artinya di sana tuh masih ragu gitu loh. Masih nebak-nebak, masih spekulasi, masih speculate. Masa kalian punya duit, kalian berani sih speculate ke sana? Emang kalian tuh nggak sayang kalau duit itu hilang? Duit loh. Memang duit kalian ini mau di mana tahuin, mana tahu duitnya bisa diambil exchange. Ya sudah, saya ambil gitu. Jangan mana tahu ya. Jadi kalau kalian mau analisa harus pede dulu. Pede dulu baru cari entry. Ya, pede dulu baru di entry. Nah, ini dia lagi lihat bandar sedang akumulasi karena jujur ya inilah mana tahunya. Karena ini mana tahunya saya tidak tahu ini tidak tahu ini mau naik atau tidak gitu. Ya, ini short squeeze ya. Bisa lah kita ngomong memang ada liquidity segala macam, volume tapi belum ada, bullish candlestick juga belum ada. Gimana kita mau ngomong itu sebagai short squeeze, ya. Nah, dia mungkin alasannya mungkin salah satunya ngelihat kayak seperti ini. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Ini dia ngelihat entity balance change ya. Ini ada velodrome, ada Binance, ada cross protocol, call protocol. Ini tuh apa? Ini tuh exchange. Ini tuh exchange. Jadi nggak ini tuh diliatin tuh percuma. Diliatin percuma. Itu ada info segala macam tuh percuma. Itu trader-trader kecil. Ini trader-trader yang trading tuh ya trader-trader kecil. Ini bukan trader besar. Ini kalau kalian lihat juga nanti address-nya pasti berbeda-beda. Ini kau protokol decentralized exchange, Aerodrome decentralized exchange, Synthetix perpetual DEX juga. Jadi ya ini memang yang trading adalah exchange-exchange itu sendiri. Jadi ini bukan bukan tentang akumulasi bandar ya. Walaupun saya tidak terlalu mengerti on-chain ya, tapi saya lihat dari sana saja saya sudah tahu itu project-project apa ya. Nampaknya menarik.
Ini dari Bro Adnan. Nampaknya menarik di LTF 15 menit. Inducement down, push above bisa nggak masuk di area situ ya, di area ekstrim. Targetnya 36,73. Oke, jadi dia lihat maksudnya ada inducement. Ada inducement. Saya nggak tahu inducementnya bagaimana. Saya tuh coba lah digambar gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, dia limiting itu dia lagi melihat ini sebagai posisinya untuk mencari bullish, pergerakan yang bullish ya. Nah, karena ini bergerak cukup oke ya. Ini harga naik, turun, retrace ke fair value gap, naik lagi, ngambil liquidity, turun ke bawah. Nah, maka biasanya habis ngambil liquidity atas, dia akan bahasanya ya, bahasa SMC itu adalah dia akan turun ke order block atau return to order block, RTO, return to order block. So, ini dia lagi limit di order block di bagian sini. Ya udah, oke banget. Ini tidak ada yang perlu dikoreksi. Ya, sangat mantap ya. Untuk kom. Bisa gini nggak ya? Oke, dia mau limiting di bawah sini. Dia mau limiting di bawah sini, harga lagi naik. Ini Tokyo, ini London. Jadi Tokyonya akumulasi, Londonnya manipulasi. Bisa nggak limit di bawah sini untuk naik ke atas sana? Menurut saya tidak bisa. Karena kenapa? Kalau limit terlalu jauh, ini tuh namanya adalah extreme discount. Nah, extreme discount itu kalau kalian limit tanpa menunggu adanya konfirmasi, biasanya akan langsung jebol. Ya, biasanya seperti itu. Limit itu hanya bisa dipakai ketika time frame yang kita lagi pakai itu belum bergerak sejauh ini. Jadi ini 5 menit nih. Ini kan ada area akumulasi lah, kita bisa ngomong area akumulasi. Ini naik. Ini tuh artinya harga tuh sudah bergerak dan ada kemungkinan big money sudah distribusi gitu loh. Jadi ketika dia balik lagi ke akumulasi ini tuh kayak tidak ada artinya. Ini sudah tidak ada artinya karena harga tuh sudah bergerak jauh sekali dan sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Artinya big money sudah punya kesempatan atau waktu untuk mendistribusikan barangnya ke para retail. Ya, jadi itu bukan area order big buy yang besar, ya. Jadi makanya pertanyaan saya kasih di sini reaksinya adalah thinking. Yuni bisa untuk long tidak ya? Oh, ini oke aja ya, karena pertanyaannya adalah ada support, ini resisten. Ya udah, turun bisa lo nggak? Ya betul, bisa. Bisa, cuman alasannya apa? Uni limit sini bisa nggak ya SL53 TP63? Nah, ini sama. Ini extreme discount, terlalu jauh. Apa alasannya dari bagian atas ini turun ke bawah dia bisa naik ke atas. Nah, itu terlalu jauh. Jadi ngapain limit sejauh-jauh ini? Limit harga area yang sudah lama. Wah, ini relatively bisa dan tidak bisa ya. Ini relatively bisa dan tidak bisa karena ini areanya sudah tertinggal cukup lama. Ini harga sama, masih sama ya jawabannya. Harganya masih bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya ini sudah market tuh sudah berada pada average price yang berbeda gitu loh. Market tuh kalian harus bayangkan kayak daily gitu ya. Daily itu ada big money-nya. Big money itu trading itu masuk bentar, misal masuk pagi, siang udah keluar. Ada juga yang masuk pagi, malam udah keluar. Jarang banget ada big money itu yang dia tuh mengendalikan price itu bener-bener sampai seberapa waktunya panjang banget gitu loh. Jarang. Fun itu kalau buy ya buy sekali, sell sekali gitu loh. Hari itu aja selesaikan. Jadi kalau harinya udah berbeda, biasanya area-area lama itu tidak respect, apalagi di lower time frame ya. Di lower time frame. Namun kalau di higher time frame masih bisa lebih di-respect. Maka kenapa tuh ada yang namanya konfirmasi. Kita butuh entry itu bukan cuma soal time bias, bukan cuma soal area. Yang ketiga harus yang tambahan yang orang sering lupa dan orang sering males nungguin adalah konfirmasi. Saya nggak tahu kenapa orang males banget nungguinnya. Padahal konfirmasi itu penting ya, karena sama seperti kita nembak cewek gitu ya, dia harus ada konfirmasi, dia mau terima kita nggak? Dia nembak, kita nembak ya, dia mau jadi pacar kita nggak? Kalau dia nggak mau jadi pacar kita, ngapain kita tiap hari kasih dia makan? Ngapain tiap hari kita traktir dia, beliin dia baju, beliin dia tas segala macam, ya? Jadi ngapain gitu loh, harus ada konfirmasinya, ya, gitu. Jadi trading juga tidak ada konfirmasi, ngapain kalian trading tidak ada konfirmasi gitu loh. Orang tidak tahu kok ini akan naik atau turun. Nah, ya, banyak reason nih kok setup-nya. Ini dari Bro AZ, Bit, saya tidak tahu ini koin apa. Oke saja, tidak ada yang salah. Udah oke, itu Fibonacci penarikan oke, change of character oke, inducement oke, fair value gap iya, order block iya. Jadi jawabannya tidak ada yang bisa saya jawab
mau entry enaknya entry di OB atau FVG ya kok? Kalau saya preferable saya di fair value gap ya. Saya fair value gap karena ini baru change of character. Ini preferable saya di fair value gap. Kebetulan juga fair value gap-nya 0,618. Harusnya lebih make sense dia untuk di sini sih. Ini juga bertepatan dengan area ini ada support kecil di sebelumnya. Nah, support ini sudah bahasanya udah di reclaim kembali. Jadi kalau saya di fair value gap. Oke, mau Puan Win di sini bisa nggak ya? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini downtrend. Harga cuma naik dikit. Limit. Ini pasti jebol lagi ke bawah. Shift di LTF plus clean to the left. Nah, sama. Ini makanya pertanyaan saya kenapa gitu ya. Karena ini downtrend. Harga naik. Ya ini kemungkinan cuma retest untuk mengalami penurunan kembali. Nampak kok dari time frame yang ditunjukkan. Ini terlalu spekulatif. Ngapain? Duit jangan dispekulasiin. Duit cari yang pasti-pasti aja. Goto in 1 week. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi ini mungkin double bottom, bisa saja. Bisa saja kamu untuk double bottom, tapi saya nggak tahu maksudnya apa karena tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya, cuma di-share gambarnya, gambar dari TradingView, tapi tidak dicoret-coret gitu loh. Kalau pas London swipe high 1H dan kasih CISD balik arah bisa jadi clean setup sell. Oke, ini karena dia maksudnya dia lagi Asian session nih. Dia nunggu, ini harga dia tahu mau turun nih, harga tahu mau turun. Nah, apa yang dia tunggu adalah London untuk naik ke 4.200, turun ke bawah, ke bentuk CISD, dia entry. Itu betul. Ya, itu betul. Itu cara trading yang benar daripada XAU. Boleh dikoreksi, apakah boleh di short untuk Bitcoin? Double top trendline oke. Tapi kalau kita sell di sekarang ya, kalau kita sell sekarang, menurut saya belum ya. Menurut saya belum, karena ini nggak ada alasan, kecuali udah break dulu, dia udah break ke bawah, retest ke trendline, baru kita sell. Nah, itu oke tuh. Ya, ini saya mungkin cuma kasih plusnya karena dia tarik double top dan juga ada tarik trendline. Ini sudah cukup benar ya. Apakah bisa begini structure shift forming liquidity expecting entry near Asian high SL di atas high Asia targeting Asia low untuk TP. Wah, sekali lagi dia ngambil areanya ini area Asia ya. Ini area Asia. London sekarang lagi gerak. Should be bisa ya. Sebenarnya ini kalau secara setup doang ini bisa ya. Karena dia ngambil liquidity di sini. Harga ngambil liquidity. Jebol ke bawah dengan fair value gap yang sangat bagus. Break of structure segala macam. Entry. Nah, sekali lagi. Extreme premium. Gak jadilah. Karena extreme premium saya nggak yakin ya. Karena extreme premium saya nggak yakin. Tapi saya cuma tambahin plus aja karena ini maksudnya bisa kita bilang benar secara teoritis, tapi secara konfirmasi belum ada. Ya, konfirmasinya belum ada. Semoga bisa diapa-apain. Ini selalu semoga bisa diapa-apain terus ya, Bro, harus cuan ini ya. Oke, tarikan AVE. Wah, ini hati-hati ya. Wick sepanjang ini tuh biasanya tidak valid. Biasanya wick sepanjang ini. Kalau bisa sih wicknya jangan ditarik di situ ya. Mungkin di sini loh tariknya. Tarik dari atas sono ke bawah sini. Nah, ini oke. Kalau yang ini oke ya. Di arti yang ini oke. Ini dia reclaim 0,75 naik ke atas, ketahan 0,5 akan turun dulu. Nah, mungkin di area sini fair value gap coba pantau apakah dia bisa naik sampai ke 0,25. Ya, untuk AVE bullish sih, itu bullish ya. Tinggal dilihat pergerakannya akan koreksinya sampai kemana lagi. Oh, ini M1 ya. Wah, M1 XAU USD. Change of karakter beli di bawah. Oke, belum apa-apa. Nah, M1 kan, M1 kan. Oke, nampaknya bagus, ganteng. Ganteng nih, setupnya ganteng kali. M1 ya, M1 4196 kita buy. Ini jam berapa? Jam berapa? Jam 19.20. Oke, jam London London Session mendekati US Open. Ya, mendekati US Open. Oh, belum apa-apa, langsung jebol. Langsung kayak gitulah. Kayak gitulah kalau keseringan pakai 1M ya. Jadi terlalu susah ya, terlalu susah untuk kita melihat gerakan pada 1M. Bagi saya seperti itu. Banyak noise-nya, false signal-nya sangat banyak. Mencoba-coba di RTXAU, ya ini tidak ada yang salah ya. Tarik dari sini ke atas sini, oke aja sih. Tidak ada yang salah. Ini liquidity oke, liquidity atas oke. Cuman tarik di RT kan, tidak ada salah. XAU USD M5 sudah BOS di M5 dan ekspektasi BOS di M15-nya. Oke, jadi dia lihat ini ada break, dia mencari area entry lebih kurang di bawah sini, di fair value gap yang ini. Oke, sangat oke.
Tidak ada, cuma saya tidak tahu ya, dia tidak ngomong HTF-nya seperti apa, tapi secara lower time frame ini oke. Maka paling penting harus lihat, lower time frame-nya, lower time frame-nya. Widih, dia sudah di sini. Wah, ada dapat reaksi dia. Ini enak banget nih, kebetulan kenanya di US Open. Wah, US Open-nya nyentuh area sell-nya, langsung jebol ke bawah, langsung dapat 1R. Wah, ini udah bisa langsung SL plus ya, udah bisa BEP. Mantap. Kayak mana nih? Apa nih? CH-CH shift liquidity atas, liquidity dari session low available, LTF bias masih bearish. Liquidity dari session low, session low. Oke. CH-CH shift liquidity atas. Ini jam berapa sih dia share? Pagi-pagi lagi ya, pagi-pagi lagi. Oke, oke. Kebiasaan ASEAN terus, ASEAN session terus. Oke, ini secara teoritis tuh benar ya. Jadi dia breakout, kita nunggu di bagian atas ada area support resisten lah ya, support resisten. Kita stop loss di atasnya daripada resisten. Secara teoritis sangat benar. Kalau memang pergerakannya akan bearish, tapi sekali lagi, ya jangan trading pagi-pagi. Kebiasaan trading pagi-pagi kena tipu sama market ya. Big money-nya belum bangun. Big money-nya belum bangun. Kalian tuh lagi pakai smart money concept soalnya. Smart money concept pakai ICT segala macam, tapi kalian tidak nunggu. Tidak nunggu big money-nya bangun. Big money-nya masih tidur. Trading pakai smart money concept. Big money-nya tidak tahu nih lagi bangun atau lagi tidur. Orang big money-nya lagi tidur, ngapain di trading kan pakai smart money ya. Nggak ada smart money-nya. Oke, ini area bagus. Penarikan oke, discount area oke, OB daily oke. Namun karena dia pakai higher time frame, ya harusnya kita tunggu aja sampai ke bawah, sampai lower time frame, baru nanti kita cari area entry. Saya kasih plusnya itu karena area overallnya dia cuma tanya bagus gak buat di long. Oke, bagus aja. Oh, ini baru tanggal 5 Desember ya. Wah, udah lama nih kayaknya kita ambil take videonya. Bisa gini nggak ya take out? Kita percepat ya take out link PDH, NI high. Aduh, nggak ada gambar, nggak ada gambar jadi ya sudahlah nggak jadi nggak usah kita bahas lah. HTF GBP USD. Oke, ini penarikan di artinya kurang tepat ya. Ini tidak ada liquidity yang diambil di bagian atas ini. Ya, ini jelas harga lagi turun. Naik ke atas, belum ada liquidity, lalu dia turun. Nah, ini di arti HTF-nya kurang tepat. Ya, di arti ATF-nya kurang tepat. Harus cari liquidity-nya. SO USD, ada BOS lagi M5. Oke, ini dia caringan area entry di bagian discount zone dan juga di sini mungkin ada fair value gap ya. Oke sih. Target done ya, nyampe target doang. Nyampe target tapi tidak nyampe area entry-nya. Jadi dia berhentinya di area sini. XAU USD. Wah, ini banyak gambarnya. Ini dia kasih, ini nanti kita bahas di lain waktu lah. Mau reviewnya para master yang ada di sini. Oke, oke, dia lagi berusaha untuk ngambil sell untuk Solana, which is Solananya itu habis ngambil liquidity, dia turun, dia change of karakter di sini, dia limit di atas sini, discount zone. Stop loss-nya aja ya, stop loss-nya aja yang terlalu tipis. Entry udah oke, TP mungkin dia lihat dari higher time frame, tapi stop loss-nya terlalu tipis. Harusnya agak naik lagi dikit boleh ya. Mungkin dekat-dekat 133,4 ya, 133,4 ya. Jadi itu terlalu tipis, hati-hati saja. Malam ini insight saya dari LGLD. Wah, LGLD breakout ya. Breakout trend line. Oke, ini tinggal cari entry. Ini bisa entry di demand zone yang ini nih. Ini ada candle merah. Ini demand zone yang cukup oke. Ini boleh entry di sana. Tapi saya tidak tahu ya, AGLD ini fundamentalnya boleh dicek dulu apakah oke atau tidak. Oke, ini gambaran. Wah, ini banyak, masih banyak ya teman-teman ya. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Ini harusnya sudah, iya, sudah 29 menit ya. Jadi mungkin kita sampai sini dulu ya. Oh, udah dikit lagi sih jujur Li ya. Udah dikit lagi. Mungkin kita coba lihat apa yang mau saya bahas aja ya. Yang saya mungkin lihat masih sama-sama aja, mungkin saya akan skip aja. Ini dari Bro Kaito, dia masih sama-sama aja ya. Fibonacci, CISD segala macam masih pakai M1, masih pakai M15, S15. Bahkan ini 15 detik ya. Waduh, mati banget ini. Ini 15 detik nih nggak sanggup lagi saya nggak sanggup lagi untuk ngomongnya seperti apa, tapi ya sudah nanti bisa lihat sendirilah hasilnya seperti apa ya, tinggal kalian lihat lah
dari sekian banyak yang di-share, yang sekian banyak yang dianalisakan, apakah win rate-nya tinggi gitu. Bisa gini nggak ya kira-kira Vincent Chandra entry di ekstrim, targeting OB di atas. Wah, ini kayaknya masih sama-sama aja. Spek buy. Spek buy tidak tunggu konfirmasi, areanya pun area lemah. Jadi jawabannya adalah apa begitu ya. SL adalah teman sejati ya, agak sayang ya. Tapi dia sempat naik dulu kok. Ini sempat naik dulu sebelum dia mau nyampe ke atas. Ya, baguslah. Oke lah. Emang boleh kayak gini kok, Denar. Denar. Ini penarikan tren. Ini saham ya. Oke, bagus nih. Kalian lihat, ini tarik trend line ya. Ini dari atas sini, set, trend line, dua biji. Yang ini, oke, yang ini oke lah. Yang paling atasnya oke lah. Udah terbentuk ibarat kata ada swing low. Sorry, swing high. Lalu di sini, ini mana ada swing high-nya? Ini tuh kayak maksa doang. Keburu kena. Kenapa nggak tarik ke sini gitu loh? Nah, pertanyaannya kenapa nggak tarik dari sini turun ke sini? Jadi miring ke sini, miring ke bawah sini. Kenapa harus tariknya di sini? Ini terlalu apa ya, terlalu curam. Nah, di sini juga ini trend line-nya tuh ngapain ditarik sepanjang ini gitu loh. Ngapain ini cuman kecil-kecil support, kecil-kecil kecil-kecil kecil. Ini kayaknya nggak ada trend line bagi saya. Bagi saya ini nggak ada trend line. Ini lebih ke horizontal aja. Ini kita misalnya mungkin kalau kalian tarik, ya ini ada support resistance gitu loh. Ya. Jadi jangan terlalu biasa tuh kalian maksa untuk nyari chart pattern. Jangan terlalu biasa tuh chart pattern, chart pattern. Apalagi orang saham ya. Orang saham tuh suka banget pakai chart pattern, chart pattern. Aku bingung sekali kenapa orang saham tuh suka pakai chart pattern. Padahal kalau kalian ngerti support resistance aja, EMA aja sudah bagus ya dibanding chart pattern ya. Bagi saya seperti itu. Oke. Ini DRT masih sama jadi nggak usah kita bahas ya. Izin, nah ini masih sama juga Bro AZ mirip-mirip, XAUUSD, market structure LTF. Nah ini hati-hati ya, jam 13.40 masih Asian session, hati-hati ya karena areanya terbentuk di hari Asia session. Seperti yang saya bilang ya, oke, tapi harus dipikirkan ya, harus kita pikirkan. Areanya bagus, tapi harus dipikirkan karena ini merupakan Asia session dan kalau saya tidak salah ingat, kemarin hasilnya adalah SL, dia naik lagi ke atas. Potensial ke 4080 sampai 4380. Iya, benar sekali. Ini untuk emas ya. Dia rise ada falling wedge. Nah, ini baru enak nih. Tarik trend lainnya ini oke, banyak banget area support resistance yang udah beneran kebentuk swing high swing low-nya. Narik ada breakout ya udah dari support sini ya dia akan naik ke resistance support ataupun key level yang ada di atas itu. Sudah cukup oke. Tolong koreksi. Nah, ini kurang mantap ya. Ini saya bagus itu maksudnya secara secara gambaran dia oke. Break of structure, dia tarik ada Fibonacci, lalu sini ada order block. Gambarannya oke. Namun area ini kurang bagus. Order blocknya kurang bagus. Kenapa? Change of character yang ada di atas ini itu kurang kurang kuat. Kurang kuat karena ini tidak ada candle close yang berada pada chain of character di atasnya. Chain of character yang bagus adalah harus ada candle close atau tidak bullish engulfing ataupun bearish engulfing sebelum dia kena chain of karakternya gitu. Ya, seperti itu. Ini coba-coba tarik di arti keyakinan walau nggak menyemput ternyata. Ini saya sudah okein aja ya. Koreksi kok. Sudah okein. Ini sama aja break of structure nunggu fair value order block. Ya, banyak orang memang cara tradingnya seperti ini ya. Ini saya tidak sedikit ya. Saya tidak sedikit melihat orang-orang tuh cara tradingnya tuh sesimpel cari break of structure, demand zone, order block, limit. Wah, itu kayak seolah-olah holy grail. Itu kayak resep cuan di market ya. Waduh, saya bisa ngomong resep cuan di market itu tuh tidak ada satu hal pun yang pasti. Jadi jangan kebiasaan pakai satu teori aja. Kalau bisa harus diperbanyak gitu ya. Itu saja mungkin pesannya untuk Bro AZ ya. Maka nanti kalian tuh bakal bingung. Kenapa ya? Kok saya limit yang ini kena, saya limit yang ini tidak kena. Saya limit ini kena SL, saya limit ini kena TP. Itu pasti ada alasan di baliknya gitu loh. Pasti ada alasannya tuh. Ya, jadi seperti itu. Ini jawabannya sudah oke. Nah, ini yang terakhir nih dari Brode X ya. Wah, pas nih terakhir tinggal sudah selesai. BNB atasnya bikin equal high, bawah bikin UQL. Nggak tahu apakah akan segera dimakan nggak? Segera pasti. Kalau pergerakan sudah seperti ini pasti pergerakannya tuh paling gampang banget untuk kita tradingin. Apa maksudnya paling gampang? Gerakan ranging seperti ini, itu gerakan yang paling anjing ya. Jadi gerakan ranging adalah gerakan yang paling anjing, di mana
Di mana ketika kalian lagi tarik trendline seperti ini, set, misalnya ini trendline support, set, kalian buy, harga akan turun. Harga akan turun, sideways, naik. Jadi dia tuh pilihannya cuma 2. Pokoknya dia akan turun dulu atau naik dulu sama saja, tapi ketika turun dia akan sideways, lalu naik. Naiknya adalah ke equal high selanjutnya. Ini tuh ibarat kata kalau saya trading di sini ya, saya akan dengan gampang seperti ini. Saya akan tunggu either dia turun atau naik. Biarin aja dulu. Biarin dia mau turun atau naik. Tapi begitu dia sudah turun, saya pastikan saya akan long di sini dengan target atas yang ini. Jadi saya dari 2 kesempatan, saya ambil satu saja dan satu itu adalah hal yang paling pasti menurut saya. Karena ini teoritis banget. Ketika ketemu ada equal high dan equal low, di sana biasanya market akan bergerak 2 arah tersebut, ya. Nah, itu saja yang perlu saya, informasikan ke teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini cukup bermanfaat ya, saya belum bisa melihat ya kesimpulan apa yang saya bisa lihat daripada teman-teman semua di sini. Tapi kalau menurut saya masih pada tren atau biasnya teman-teman mungkin belum bisa mendapatkan alasan sebuah harga bisa gerak ke atas sana atau harga turun ke bawah sana. Nah, itu yang mungkin teman-teman masih agak question mark ya, agak question mark ketika teman-teman melakukan analisa. So, sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi pada review chart only yang selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa teman-teman boleh di-subscribe, jangan lupa juga ini disclaimer out. Thank you teman-teman semua.